Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Winarto, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan hari ini kami ditemani oleh Bu Farida selaku guru produktif teknik komputer dan jaringan. Beliau adalah teman sejawat kita yang kedepannya akan diobservasi oleh saya. Sebelum diobservasi, kami akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin, kita hari ini akan mengadakan pra-observasi. Pra-observasi itu fungsinya adalah diskusi-diskusi yang perlu Ibu sampaikan kepada saya sebagai supervisor untuk menghadapi ketika observasi ke depannya Bu. Yang pertama adalah saya akan mempertanyakan tentang tujuan pembelajaran Bu. Jadi waktu observasi, tujuan pembelajaran yang Ibu capai apa Bu? Baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang dari sisi pengetahuan, yaitu berharap siswa dapat mendefinisikan mengenai materi kerja internet gateway dan NAT. Kemudian siswa juga diharapkan bisa mengkonfigurasi internet gateway dan NAT. Sedangkan untuk dari sisi keterampilannya, selain siswa mampu mengkonfigurasi internet gateway dan NAT, diharapkan juga siswa dapat menemukan solusi dari troubleshooting internet gateway dan NAT itu sendiri Pak. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan kinerja gateway dan NAT. Betul. Kemudian di sisi keterampilan, siswa dapat mengkonfigurasikan kinerja NAT dan gateway. Betul Pak. Kemudian di daerah mana sih Bu area pengembangan yang Ibu inginkan atau Ibu capai dari pembelajaran Ibu? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, pertama siswa mampu mendefinisikan gateway dan NAT. Itu merupakan area pengembangan dari sisi pengetahuan. Ya. Nah, untuk area pengembangan dari sisi keterampilan di sini berkaitan dengan konfigurasi gateway dan NAT itu sendiri di media mikrotik router. Nah, selain itu juga di sini area pengembangan di sini siswa lebih diarahkan untuk menjadi tutor sejawat bagi temannya sehingga dapat membentuk suatu kesadaran sosial dan mampu berdiskusi dengan teman-temannya atau siswa lainnya. Wah, keren banget ya Bu untuk area pengembangan ya Bu. Di area pengembangan tadi yang Ibu sampaikan ada di pengetahuan ada, terus Betul. di keterampilan ada. Apa strateginya yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang mungkin nanti dicoba untuk dipraktekkan, pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan nilai kompetensi sosial emosional. Kemudian supaya di situ anak-anak lebih ibaratnya sosial emosionalnya dapat, kemudian pembelajarannya pun dapat secara berdiferensiasi. Keren. Terus untuk model pembelajarannya Bu? Model pembelajarannya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Kemudian untuk metodenya yang saya gunakan nanti itu berupa diskusi, kemudian demonstrasi secara langsung atau praktek langsung, dan penugasan. Ada jadi beberapa tugas yang nanti harus anak-anak kerjakan untuk menunjang diskusi sesama kelompoknya. Terus apa media yang perlu disiapkan atau perlu digunakan Bu dalam pembelajaran tersebut? Medianya pertama berupa slide PowerPoint. Jadi isinya materi penunjang untuk praktek yang akan dilaksanakan oleh siswa. Kemudian nanti medianya menggunakan video tutorial juga, dan satu lagi
berupa praktek langsung LKH. Mas, luar biasa ini Bu. Dari tujuan, terus area pengembangan dan strategi yang Ibu siapkan, insya Allah berjalan lancar lah. Ini Ya. kalau saya catat dari segi yang disampaikan dari Ibu ini sangat luar biasa, sangat keren sekali. Ini kapan sih Bu kira-kira kita bisa observasi ke kelas? Insya Allah besok Pak, Di jam keberapa? jam ke-5 ke-6, Kelas? kelas 12 TKJ 1. Kelas 12 TKJ 1 ya? Betul Pak? Siap-siap. Jadi ntar hari Selasa jam ke-5 dan 6 ya? Iya Pak. Kita akan mencoba mengamati apa yang Ibu kerjakan di dalam kegiatan belajar mengajar besok saat observasi ya Bu ya? Iya Pak. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, untuk percakapan hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan observasi ini? Mungkin kesimpulan di sini saya menjadi lebih banyak persiapan lagi Pak, karena sebelumnya ada pra supervisi dulu, di mana pra supervisi ini saya lebih banyak tahu apa yang harus dipersiapkan dari sisi materi ataupun kesiapan dari saya pribadi ya Pak. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Bapak selaku supervisor saya, ketika nanti di observasi Bapak sudah memberi tahu poin-poin apa saja yang mau kita persiapkan. Terima kasih kembali Bu Farida. Insya Allah kita akan ketemu besok waktu observasi. Kemudian di dalam observasi kami akan mencatat Bu. Ya, Pak. Setelah mencatat, insya Allah setelah hasil catatan ada namanya kegiatan pasca supervisi Bu. Jadi pasca supervisi ini adalah refleksi-refleksi apa yang Ibu lakukan dan catatan-catatan saat kami melihat Ibu di kegiatan observasi. Baik, Pak. Terima kasih Bu Farida ya. Sama-sama Pak. Demikian percakapan pra supervisi yang sudah kami lakukan dengan Bu Farida. Mudah-mudahan kedepannya memberi manfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pembelajaran untuk AIJ. Kebetulan hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan NAT. Tapi sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Di sini ada yang nggak masuk? Nggak ada? Ada. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, supaya pembelajarannya nyaman, kita baca doa dulu. Ibu minta untuk satu orang di antara kalian memimpin untuk baca doa. Siapa mau Bagas atau Wayan yang memimpin baca doa? Bagas ya, silakan Bagas untuk memimpin baca doa pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagas. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Materi untuk pertemuan kemarin itu berkaitan dengan IP address ya. Masih ingat? Masih ingat? Jadi pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan memberikan IP di mikrotik. Ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi Internet Gateway dan NAT. Ada yang sudah pernah mempelajari mengenai materi tersebut? Bagas sudah pernah mempelajari materi tersebut? Sudah mau praktik. Mau berpikir. Kira-kira
setelah kamu membaca dari literatur sendiri atau bahan sendiri, ada yang kamu ketik atau materi tentang internet gateway atau NAT itu seperti apa? Dari yang saya pelajari sih NAT itu jadi biar IP privat bisa tersambung ke internet. Oke, yang lain? Sama. Oke, baik. Ibu di sini akan menjelaskan materi NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Ya, pernah mendengar istilah itu? Nah, baik. Langsung ke materi atau definisi dari NAT itu, yaitu NAT adalah sebuah fungsi router yang memetakan alamat IP ke alamat yang dikenal di internet. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh teman kalian Bagas bahwa tadi mentranslasikan IP menjadi public. Oke. Nah, kemudian di sini NAT itu adalah salah satu metode yang memungkinkan host pada alamat privat bisa berkomunikasi dengan internet. Ya. Jadi nanti pada prakteknya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara konfigurasi internet gateway dan NAT ini di mikrotik. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah berhasil mendaftarkan alamat IP di mikrotik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan bagaimana internet itu bisa tersambung di router yang kalian nanti akan konfigurasi, itu kan? Itu. Nah, di sini ada contoh operasi dasar dari NAT, ya. Sesuai sebelumnya Ibu sudah share ke kalian mengenai materi yang disampaikan hari ini, ya. Nanti juga Ibu akan membagi per kelompok, ya, membagi satu job sheet untuk satu kelompok, di mana nanti satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, ya, paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya, nah ini desain dari konfigurasi NAT. Kalau kemarin sudah pernah dijelaskan mengenai konfigurasi NAT itu sendiri, jadi terdiri dari satu router. Di dalam routernya kalian mendaftarkan internet, mendaftarkan alamat IP untuk ETH berapa saja? Kalau satu router, satu, kemudian 2. Ya, jadi hari ini nanti per kelompok Ibu akan bahas atau Ibu akan menambahkan materi lagi kalau mendaftarkan alamat IP addressnya. Kalau sekarang kita akan menurunkan internetnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan mencoba mendemonstrasikan untuk konfigurasi NAT tersebut dengan menggunakan satu router. Selanjutnya, setelah Ibu mendemonstrasikannya, kemudian kalian akan Ibu bagi menjadi 9 kelompok, ya, dengan mengikuti job sheet yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian per kelompok. Jadi kalian tinggal mengikuti job sheet di sini, mengikuti perintah-perintah di sini, dikaitkan dengan materi yang sebelumnya sudah pernah Ibu share ke grup kelas, ya. Baik, sebentar. Oke, sebelum Ibu menyiapkan perangkat, ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Atau mau sambil dibagi kelompok dulu? Boleh dibagi kelompok, silahkan bentuk kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Jadi nanti silahkan mengambil routernya satu kelompok, satu router. Sudah bisa dimulai? Oke, perhatikan dulu semuanya.
Materi pada pertemuan sebelumnya yaitu kalian mendaftarkan IP address pada router ya, ada mikrotik. Langkah untuk ibu yakin untuk menyambungkan router ke PC, kemudian ke LAN yang ada di lab, kalian sudah bisa ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu pertemuan sebelumnya kita mendaftarkan IP address. Anggaplah untuk Ether 1 adalah tersambung ke mana? Ke ISP, ya kan? Ya. Kemudian Ether 2 dia tersambung ke PC. Sudah disepakati semua ya? Oke, baik. Tolong diperhatikan dulu. Pertama, ibu akan mendaftarkan dulu seperti pertemuan sebelumnya ya, mendaftarkan IP address untuk Ether 2 dulu, ya. Bagaimana caranya? Ada yang masih ingat IP address kemudian berapa addressnya? Kasih contoh. IP address kemudian address berapa? Kasih contoh Bagas. 100.110.1 kemudian slash-nya berapa? 24 kemudian ya interface-nya Ether 2. Oke. Ini materi kita pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan cek ini ya. Jadi Ether 2-nya sudah terdaftar. Selanjutnya bagaimana caranya untuk mendaftarkan IP Ether 1? Ada dua cara di sini, ada yang bisa gini. Gini sama dengan gini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah bisa? Oke. Selanjutnya, nah ini IP 10.50. Nah, kemudian kita cek di klien apakah sudah mendapatkan internet atau belum, ya. ping.detik.com. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini di klien sudah dapat internet juga. Tadi di router sudah dapat internet, di klien pun sudah dapat internet. Ada pertanyaan? Kelompok 1 sampai 9? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan job sheet untuk per kelompoknya, mulai dari kelompok 1. Oke, instruksi selanjutnya, silakan kalian mempraktekkan sesuai yang ada di job sheet. Oke, nanti akan ada satu kelompok atau dua kelompok yang mendemonstrasikan di depan hasil dari diskusi dengan teman kelompoknya. Paham? Oke, silakan dimulai untuk dikerjakan. Itu udah disangka, sebenarnya mana? Ya, silakan datangkan. Udah belum? Ini kelompok ini udah? Sudah.
SP ke user, kemudian ke klien. Jadi nanti kemudiannya klien dapat internet ya. Ini udah? Mati sudah? Ya. Daftarkan IP kemudian pakai itu bisa. Silahkan kita review untuk satu kelompok dulu. Silahkan ditampilkan di IP-nya. Silahkan show untuk IP-nya. Yang pertama, silahkan Bagas yang menjelaskan. Jadi yang di atas ini itu IP dari ISP yang tersambung di ether 1. Nah di sini untuk kliennya atau yang di ether 2 saya kasih IP 120.121/24. Baik. Nah, untuk yang lain apakah ada IP-nya yang sama dengan kelompok 4? Untuk ether 2-nya? Tidak ada ya? Tidak. Oke, silakan sekarang Bagas, silakan jelaskan mengenai tadi ngenat atau materi kita hari ini Internet Gateway Danat. Bagaimana langkah yang kamu kerjakan tadi dengan kelompok untuk menurunkan internet dari ISP ke router? Jadi pertama saya minta IP ke ISP. Ya. Biar router itu dapat IP. Nah, setelah sudah dapat, kita langsung tambahin IP di ether 2. Baik, terus? Habis itu saya langsung kasih firewall. Nah, di sini materi kita hari ini sudah dipraktekkan oleh kelompok 4 salah satunya. Kelompok lain juga Ibu Yakin sudah mempraktekkan untuk menatnya. Di mana perintah yang dikerjakan oleh kelompok 4 dia menggunakan CLI, jadi ngetik langsung ya tanpa menggunakan fasilitas GUI. Ada kelompok lain yang menggunakan GUI, klik IP firewall, kemudian selanjutnya ada. Oke. Tetapi hasilnya pasti akan sama. Oke. IP firewall NAT chain-nya SRC NAT, kemudian action-nya MySQL. Ini internet di router. Sekarang untuk di kliennya udah dapat IP belum? Berapa IP-nya Bagas? 120.110.254. Oke, 10.254. Sekarang kita akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini dari materi Internet Gateway Danat. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan atau bisa kamu tarik kesimpulan dari materi hari ini? Baik, mulai dari kelompoknya Wayan. Itu adalah metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengubah IP kita menjadi IP public untuk agar kita bisa mendapat akses internet. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya ada tugas dari Ibu. Jadi penugasannya ini bisa berbentuk video tutorial, bisa berbentuk modul. Nah, itu. Kalau misalkan video tutorial, silakan kalian menggunakan media yang biasa kalian gunakan untuk membuat video tutorial. Kalau untuk modul, silakan kalian buat step by step atau job sheet dari pengerjaan hari ini, diskusi hari ini dalam bentuk modul. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk hari ini, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silakan berlatih lagi. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu review dan akan ditambahkan lagi untuk materi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Winarto, CGP Angkatan 11. Di sini kita akan melakukan dialog pasca observasi. Dan di sini sudah ada rekan kami yaitu Bu Farida, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh pengajar praktek kita yaitu Ibu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi tujuan pasca observasi ini tuh
kita sedikit refleksi berjalannya observasi kemarin ya Bu ya. Terus ntar saya pribadi sebagai observer itu akan melakukan umpan balik apa saja poin-poin atau indikator-indikator selama Ibu melaksanakan observasi. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, kita akan melakukan area pengembangan Ibu ya. Area pengembangan dari observasi, menurut Ibu apa yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Langsung saja Bu ya Farida ya. Bagaimana Bu perasaan kemarin setelah kita laksanakan observasi? Alhamdulillah kemarin observasi sudah dilaksanakan dengan efektif, di mana ketika observasi siswa atau peserta didik sudah memperlihatkan pengetahuan yang mereka dapatkan, keterampilan, kemudian dari per kelompok itu ketika observasi sudah ditunjukkan melalui praktek dari segi keterampilan dan pengetahuan. Tapi mungkin kemarin itu ada sedikit permasalahan atau kendala, tapi kendalanya tidak terlalu mayor, dimana di situ mungkin perlu lagi motivasi kepada siswanya, dimana kan itu kemarin berkelompok, jadi dalam berkelompok itu ada siswa yang memang antusias atau semangat untuk mengerjakan, sementara rekan siswa dalam kelompok itu ada yang belum bisa mengikuti karena mengandalkan siswa yang lainnya gitu Pak. Oh iya, jadi emang sebagian tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan ya? Betul Pak. Ada indikatornya Bu, indikator ketercapaian dari pelaksanaan observasi itu menurut Ibu sudah tercapai, indikator-indikatornya seperti apa Bu? Indikator kemarin itu dari segi keterampilan, siswa mampu mempraktekkan materi internet gateway ini sudah tercapai apa ya. Kemudian dari sisi pengetahuan juga mereka sudah bisa mendeskripsikan apa itu internet gateway, dan di situ indikatornya untuk berbagi dengan teman sejawat di dalam berkelompok sudah tercapai juga. Iya. Terima kasih Bu Farida, sangat luar biasa. Memang kemarin kita juga sudah melakukan penilaian observasi ya Bu. Ada beberapa catatan yang kami perlu sampaikan, yaitu yang pertama adalah di awal alhamdulillah Ibu sudah memimpin doa. Jadi ini adalah salah satu potensi sosial emosional tentang kesadaran diri. Terus tadi menurut Ibu juga sudah bahwa di dalam keterampilan dan pengetahuan kemarin saat observasi juga siswa sudah bisa mendeskripsikan, bahkan di area ini Bu yang namanya scaffolding itu juga sudah ada, sudah terlihat bahwa di scaffolding ini siswa menjadi tutor sejawat ya Bu. Terus di keterampilan anak juga sudah bisa mendemonstrasikan baik secara kelompok. Terus kemarin kita juga sudah lihat siswa ada yang mendemonstrasikan melalui presentasi ya Bu ya. Iya betul. Cuman tadi ada beberapa yang Ibu sampaikan ada kendala kecil ya Bu ya, tentang motivasi ya Bu. Memang di catatan kami di dalam hal motivasi ini belum sepenuhnya terlihat ya Bu. Iya betul Pak. Bagaimana Ibu untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai motivasi dalam belajar? Mungkin motivasi itu karena ada faktor-faktor yang belum terlihat motivasinya. Pertama karena dari durasi pembelajaran itu kan praktek observasi itu cukup lama, mungkin siswa itu ada rasa jenuh gitu Pak. Nah jadi motivasi yang harus lebih diterapkan atau dikembangkan ke siswa itu bagaimana caranya di sela-sela pembelajaran itu siswa tersebut bisa terus semangat dan tidak jenuh gitu Pak. Itu aja sih. Menurut Ibu biar
tidak jenuh, terus apaan motivasi itu kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan? Setelah dilihat itu mungkin ini Pak harusnya diselingi dengan beberapa ice breaking ya. Ada ice breaking. Kemarin saya belum menerapkan itu pada saat pembelajaran. Nah, mungkin selanjutnya nanti di awal ataupun nanti di tengah pembelajaran atau bisa juga sebelum berakhir pembelajaran akan diterapkan ice breaking itu supaya siswa tidak jenuh dan tetap memiliki motivasi untuk melaksanakan pembelajaran praktek. Baik. Sangat luar biasa Bu. Ini adalah area pengembangan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Jadi di dalam pasca observasi area motivasi itu bisa berupa motivasi ataupun ice breaking yang dilakukan di sela-sela pembelajaran ya Bu ya. Iya betul Pak. Di area pengembangan Bu, Ya. kan di area pengembangan tadi kan bisa berupa motivasi yang bisa motivasi atau mungkin salinan ice breaking yang menurut Ibu. Iya. Itu kira-kira kapan Ibu melaksanakan? Pelaksanaan ice breaking itu insya Allah akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya minggu depan Pak. Oh, berarti minggu depan ya Bu ya? Betul. Ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu ketika sudah ada motivasi berupa mungkin motivasi atau ice breaking yang dilakukan di minggu depan. Iya. Dan kita akan tunggu setelah adanya di area pengembangan ini kita akan bercakap-cakap kembali Bu. Ya. Apa sih kemajuannya setelah melakukan motivasi itu? Iya. Terima kasih Bu Farida sudah berdiskusi pasca observasi ini. Sukses selalu buat Bu Farida. Amin. Dan terus semangat untuk mendidik putra-putrinya. Kemudian kita akan mendengarkan umpan balik dari pengajar praktek kita, yaitu Ibu Rahma. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Win. Setelah saya tadi menyaksikan dialog pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Win dan rekan, saya ingin memberikan umpan balik ya hasil pengamatan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah prinsip coachingnya dulu. Untuk prinsip coaching yang sudah muncul tadi adalah kemitraan. Jadi yang pertama adalah tujuan juga sudah ditetapkan dan disepakati. Yang kedua, Pak Win tadi sebagai coach ini tidak ada kalimat atau perkataan yang sifatnya menggurui. Kemudian memberikan saran juga tidak ada, gitu kan. Kemudian untuk prinsip proses kreatif tadi percakapannya sudah dua arah ya Pak Win ya disampaikan. Kemudian jelas Pak Win mendengarkan dengan aktif karena di sana tadi saya melihat ada proses Pak Win mengulang atau merangkum perkataan dari rekan sejawat gitu kan. Kemudian selanjutnya Pak Win memberikan pertanyaan kembali dari hasil rangkuman seperti itu. Kemudian Pak Win juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari rekan gitu kan. Kemudian untuk memaksimalkan potensi percakapan untuk menghasilkan tindak lanjut yang konkret tadi sudah muncul gitu kan, yang sifatnya akhirnya rekan mampu menyusun rencana aksi untuk perbaikan pembelajarannya. Kemudian tindak lanjut konkretnya juga sudah nampak seperti pertanyaan Pak Win, kapan akan dilakukan gitu kan. Kemudian dan percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Secara keseluruhan prinsip coaching sudah dilakukan. Kemudian dalam prosesnya tadi yang tampak adalah Pak Win sudah sangat baik ya melakukan diskusi pasca observasi. Arti tahapannya yaitu pertama Pak Win memberikan refleksi kegiatan observasi yang dilakukan oleh rekan. Jadi memberikan kesempatan dulu di awal ya. Setelah tujuan itu diungkapkan, Pak Win memberikan kesempatan kepada rekan tadi menanyakan perasaan, gimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi ya, itu tadi tampak. Kemudian akhirnya
rekan tuh mampu menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran kemarin gitu kan. Tadi sudah ada pernyataan dari Ibu. Nah kemudian Pak Win menuntun kembali rekan untuk menilai apakah indikator dari target perilaku yang kemarin direncanakan pada peran ini sudah tercapai. Tadi sudah ditanyakan Pak Win dan guru mampu menilai, oh iya Pak kegiatan ini gitu kan. Mungkin yang kurang tadi akhirnya pada pemberian motivasi gitu kan ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah Pak Win sudah menyampaikan analisis hasil observasi, tidak ada penilaian di sana, hanya lebih kepada Pak Win menyampaikan tentang apa yang Pak Win amati dari kegiatan pembelajaran, gitu kan? Jadi yang sudah dilakukan seperti guru memberikan scaffolding, tadi sudah disampaikan Pak Win ya, gitu kan? Scaffolding terhadap murid yang belum paham dengan strateginya tadi tutor sebaya Pak Win ya. Jadi di situ terlihat diferensiasi prosesnya, gitu kan. Kemudian juga Pak Win mengungkapkan bahwa tadi banyak sekali Pak Win memberikan apresiasi, wah hebat sekali Bu, gitu kan ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa poin yang kurang adalah dalam pemberian motivasi kepada murid. Nah itu adalah menjadi poin yang akan dikembangkan oleh guru, gitu kan ya. Nah kemudian tadi dirancang akhirnya Pak Win menggali lagi nih dengan pertanyaan berbobot tentang cara untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi pakai apa Bu, gitu kan ya. Nah kemudian Ibu kan menjawab tadi rekan guru akan mencoba untuk menggunakan ice breaking mungkin agar murid semangat belajar, gitu kan. Terus pada tahap akhir Pak Win juga menanyakan komitmen untuk rekan guru dalam menerapkan rencana aksinya itu. Kapan Bu akan dipraktekkan, gitu kan, akan dilakukan Bu, gitu kan, untuk mengembangkan motivasinya. Itu Pak Win secara keseluruhan tahap-tahap dari kegiatan pasca observasi sudah dilakukan dengan baik, keren sekali. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman Pak Win ya untuk melakukan supervisi akademik selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rama, umpan baliknya sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat kita semua, khususnya buat diri saya dan mungkin rekan kami Bu Farida. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida, terima kasih Bu Rahma.